Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel YouTube kami. Teman-teman, khusyuk dalam sholat memang suatu hal yang tidak mudah kan? Perlu keterlibatan hati, jiwa, dan pikiran di dalamnya. Mimin sendiri pun kadang sholat masih belum bisa khusyuk. Kepikiran tugas, kepikiran barang-barang, kepikiran inilah, itulah. Lalu bagaimana ya agar kita bisa khusyuk dalam sholat? Bagaimana cara melatih hati agar khusyuk dalam sholat? Simak penjelasan berikut yuk. Imam Al-Ghazali menerangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa ada 6 istilah yang memiliki makna yang sebangun dengan khusyuk. Keenam hal itu bila digabungkan akan menghasilkan kualitas khusyuk dalam sholat. Di antara keenam itu adalah: pertama, hudurul qalbi atau hadirnya hati, yaitu mengosongkan hati dari segala macam hal kecuali makna kata-kata yang terucap dalam sholat. Tentunya ini memerlukan adanya hafalan dan pengertian arti bacaan sholat itu sendiri. Pengertian makna bacaan akan membantu mempermudah seseorang mengikat hati dalam kekhusyuan, karena hati tersibukkan dengan makna-makna itu. Namun, perlu diwaspadai, seringkali hati hadir bersama hafalan bacaan, tapi bukan makna bacaan itu sendiri. Kedua, at-tafahum, yaitu pemahaman akan makna bacaan itu sendiri. Pemahaman ini berbeda-beda antara satu hamba dengan hamba lainnya, sebagaimana perbedaan pengetahuan mereka mengenai Al-Quran dan tasbih. Perbedaan pemahaman ini juga bergantung pada tingkat kehadiran hati masing-masing. Seringkali seorang hamba menemukan makna yang dalam ketika sholat yang tidak ditemukannya dalam kesempatan lain. Ketiga, ta'dim adalah kesadaran diri akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat pengatur kehidupan. Semua kehidupan makhluk di alam ini bergantung kepadanya. Ta'dim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu meningkatkan kualitas khusyuk seseorang jika disertai dengan hudurul qalbi dan at-tafahum. Keempat, haibah. Haibah adalah perasaan takut yang lahir dari perasaan ta'dim. Berbeda dengan takut yang ditimbulkan karena adanya unsur kemudorotan. Haibah adalah perasaan takut yang lahir karena keagungan sesuatu yang ditakuti, sebagaimana seorang anak yang takut kepada orang tua. Bila hati seseorang hamba telah merasakan haibah dalam sholat, maka kualitas kekhusyukannya lebih tinggi dari yang tidak merasakan haibah. Kelima, roja atau pengharapan. Roja dapat diartikan sebagai harapan yang senantiasa hadir dalam hati akan adanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba tentunya harus tahu diri, sudah pantaskah dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sholatnya tidak mampu mendatangkan rasa ta'dim. Bagaimana mungkin seseorang mengharapkan sesuatu dari orang lain tanpa didahului pengabdian? Meski demikian, kewajiban hamba adalah mengharap kepadanya disertai dengan usaha mendekat dan mengenalnya melalui sholat yang khusyuk. Keenam, haya, yaitu perasaan malu kepada kemurahannya. Apakah masih pantas seorang hamba berharap rahmat dan ridhonya? Bukankah rahmat dan ridho selama ini telah diberikan olehnya secara cuma-cuma, walaupun seorang hamba banyak melanggar larangannya dan mengoleksi dosa-dosa? Nah, jadi itulah keenam cara yang dapat melatih kekhusyuan hati kita dalam sholat. Jika merasa masih belum juga khusyuk, jangan pernah lelah beribadah dan berusaha untuk khusyuk ya, sampai menangis bahkan. Karena kalau sudah begitu, kita akan benar-benar merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.